di balik pemuritan. Bapak Ibu, setelah menonton video pentingnya visi dalam pemuritan, saya berharap Anda sudah mulai berdoa dengan penuh kerinduan supaya Tuhan menyatakan panggilannya secara spesifik atas hidup Anda. Karena Anda menyadari bahwa ternyata Bapa ingin Anda maupun orang-orang yang Anda muridkan untuk hidup sesuai dengan rencananya. Dan saya percaya Ia sedang menyingkapkannya kepada Bapak Ibu secara bertahap, termasuk saat ini. Ya, pada episode 3 Disciple TV kali ini, kita hendak flashback atau kilas balik ke awal pertobatan Bapak Ibu Saudara. Kita perlu melakukannya karena Tuhan bekerja dimulai dari gambaran akhir. Mari kita baca Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bayangkan, dari awal Tuhan sudah memiliki gambaran tentang apa yang Dia rencanakan untuk saya dan saudara lakukan. Dan bukan memanggil kita tanpa tujuan kemudian baru mikir-mikir setelahnya. Wow, keren banget kan? Coba kita lihat contohnya di Matius 4 ayat 18 sampai 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Bapak Ibu lihat dalam ayat tersebut bahwa dari awal Yesus sudah sampaikan kepada Simon, Petrus dan Andreas apa rencananya untuk mereka jika ikut Dia, yaitu menjadi penjala manusia. Seperti itu juga Bapa hendak menyatakan apa yang Ia rancang untuk hidup kita masing-masing sejak dari awal kita ikut Yesus. Dengan kata lain, mulai dari ketika kita bertobat. Sekarang saya akan membagikan 5 pertanyaan yang setelah Bapak Ibu menjawabnya akan memberikan gambaran awal tentang panggilan Tuhan kepada Anda. Yang pertama, perintah Tuhan. Apa ya perintah Tuhan yang dulu saudara tidak ingin atau tidak bisa lakukan? Namun setelah bertobat, saudara menjadi rindu dan mampu melakukannya meski belum langsung konsisten. Misalnya, saudara tidak lagi takut kepada kematian. Kemudian dulu saudara terikat pornografi dan seks bebas, sekarang saudara bisa menjaga kekudusan seksualitas. Yang kedua, kemampuan membangun hubungan. Apa kemampuan yang baru saudara miliki setelah bertobat dan itu berguna di dalam membangun hubungan baik dengan orang lain? Misalnya nih, saudara jadi bisa memimpin. Saudara menjadi orang yang lebih supel. Saudara bisa berinisiatif mungkin untuk memulai percakapan. Padahal dulu pemalu, minder, enggan berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kebiasaan positif. Apa kebiasaan positif yang baru saudara lakukan setelah bertobat? Contohnya sekarang saudara jadi rajin membaca buku, saudara mau berolahraga, menulis, atau mengunjungi panti asuhan. Mungkin juga bertemu dengan kelompok-kelompok orang tertentu. Dan itu baru saudara lakukan setelah saudara bertobat. Yang keempat, minat. Apa bidang atau hal baru yang saudara itu menjadi berminat setelah bertobat? Contohnya, saudara menjadi tertarik dengan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan keterampilan pertukangan. Saudara tertarik terhadap pengasuhan anak. Mungkin juga saudara berminat terhadap bidang kecantikan. Dan berbagai hal lain. Yang kelima, manfaat. Bagaimana ya keempat hal tersebut di atas bisa menjadi bermanfaat di dalam pekerjaan saudara atau di dalam pelayanan saudara yang sekarang ini?
Itulah 5 pertanyaan yang akan menolong Bapak Ibu memperoleh gambaran awal tentang rencana Tuhan bagi Anda. Saya sadar bahwa hal-hal positif yang kita sudah miliki sebelum bertobat juga merupakan bagian dari rencana Tuhan. Tapi untuk saat ini kita akan fokus pada perubahan setelah bertobat, supaya kita lebih menyadari dahsyatnya kuasa Tuhan yang telah mengubah hidup kita dan ingin bekerja lewat hidup kita juga. Ada seorang pria yang dibesarkan dalam keluarga Kristen dan kelihatannya beribadah, tapi sebenarnya belum bertobat. Dari remaja ia terikat pornografi, seks bebas, dan rokok. Ketika bertobat, ia mengalami berbagai perubahan. Salah satunya adalah menyadari bahwa kebiasaan merokoknya bukan hanya kebiasaan yang tidak sehat dan merusak bait Roh Kudus, tetapi juga merupakan keterikatan yang perlu diserahkan kepada Tuhan. Kemudian ia pun terdorong berhenti merokok dan tidak lagi menyukai rokok. Padahal dulu bisa mengisapnya berbungkus-bungkus dalam sehari. Perubahan itu mendorongnya untuk berdoa dan berusaha juga supaya dalam pekerjaannya sebagai karyawan ia bisa bertemu dengan orang-orang yang terikat oleh berbagai dosa. Ia pun bisa memberitakan kasih Tuhan yang bisa membebaskan mereka dari keterikatan-keterikatan itu. Ada juga seorang wanita yang membangun rasa berharga dan kenyamanan hidupnya dari bekerja keras. Ia sulit juga untuk membangun hubungan yang akrab dengan orang lain, termasuk dengan keluarganya sendiri. Waktu bertobat, ia mengalami kasih sayang Yesus yang menyentuh hatinya begitu dalam, sehingga ia mulai menyadari bahwa ia berharga bukan karena apa yang dilakukannya, tetapi karena ia dikasihi oleh Yesus. Ia pun menjadi orang yang lebih peduli kepada orang lain, bersedia mendengarkan cerita-cerita mereka. Saat ini, ia menjadi seorang pemimpin di sebuah divisi suatu perusahaan yang memang menekankan pendekatan pribadi kepada karyawan. Maka ia punya kesempatan untuk rutin mengobrol secara pribadi dengan anggota timnya, sehingga bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan hidup mereka. Apa yang saudara perlu lakukan setelah menonton video ini? Mari, ingatlah kembali kisah pertobatan saudara menggunakan 5 pertanyaan yang saya bagikan tadi. Dan temukan gambaran awal tentang rencana menakjubkan Bapa untuk hidup saudara.